Pemirsa, kita lanjutkan Breaking News TV One, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita dengan Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, mantan Kepala Divisi Humas Polri. Pak Arianto, mungkin melihat gambaran dari persidangan hari ini ya Pak ya. Pembuktian apa lagi sebenarnya yang akan hakim cari ketika dakwaan pembunuhan berencana ini sudah, mungkin tadi Pak Arianto sempat mengatakan ada beberapa poin yang sudah membuktikan bahwa hal tersebut adalah termasuk dalam pembunuhan berencana begitu karena ada rentang waktu dan lain sebagainya Pak. Iya, maaf ya, saya bukan mantan divisi humas tapi divisi hukum dan sekarang penasihat ahli Kapolri. Jadi kalau saya kira ya sekarang Pak Hakim ini masih terus menggali ya, karena selama ini apa yang disampaikan oleh para saksi ataupun apa yang disampaikan oleh dakwaan JPU itu masih belum didukung dengan bukti yang betul-betul kuat ataupun yang runtut gitu atas dakwaan itu. Contoh saja mulai dari awal itu mengenai kejadian yang di Magelang. Itu dulu kan sidang panjang banget sampai sekarang belum diketahui apa yang sesungguhnya terjadi di sana karena Ibu Putri sendiri belum pernah dikonfrontir dengan Pak Kuat maupun Pak Eliezer sama pembantunya itu, sehingga apa yang terjadi di Magelang itu kita masih tidak tahu. Tetapi kalau untuk dikaitkan dengan faktor perencanaan pembunuhan itu, kejadian di Magelang itu menurut saya sangat kurang begitu penting gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana menggali niat Pak Sambo itu marah ketika mendengar pelaporan bahwa istrinya dilecehkan. Nah, ini mestinya yang hakim mesti sekarang itu gali lagi adalah bagaimana yang terjadi di Saguling itu saat Ibu Putri itu melaporkan pada suaminya. Kemudian bagaimana Pak Sambo reaksinya waktu itu, misalkan manggil Ricky dan sebagainya. Itu yang sebetulnya digali untuk perencanaannya itu ya gitu. Jadi karena itu kan jelas kejadiannya di Saguling kan pagi itu, begitu datang kemudian dipanggil ke atas, si Ricky ditanya kamu sanggup menembak apa tidak dan sebagainya itu. Terus kemudian diajak pergi bersama-sama ke Duren 3. Nah, itu mestinya itu diyakinkan apa yang terjadi runtut daripada seakan-akan hasil daripada CCTV yang terjadi di Saguling itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah TKP yang di Duren 3 itu. Nah, itu yang paling utama adalah ketika kejadian penembakan itu apa aja yang peristiwa yang terjadi gitu. Nah, itulah yang mestinya itu yang digali karena selama ini kan masih dulu dia bilang kalau si Ricky Rizal kan dibilang, woi tembak gitu. Tapi ternyata kan saya tidak nyuruh, saya hanya suruh hajar kan gitu kan. Nah itu kan nggak sinkron jadinya gitu. Tapi ya nanti seandainya itu nanti terjadi di situ, apa yang terjadi di situ kemudian tidak jelas gitu. Yang satu bilang woi, yang satu dibilang hajar gitu. Tapi yang jelas kan ada bisa disimpulkan bahwa Pak Sambo itu nyuruh Eliezer itu untuk berbuat kepada si itu kan gitu. Kemudian kalau dia mengatakan saya nggak suruh bunuh, siapa bilang wong dia di sana sudah nyuruh bunuh si Ricky suruh bunuh kan gitu. Nah, itu saya kira hakim intinya adalah hakim ingin menggali ya keterangan-keterangan yang sangat detail supaya dia bisa memfilmkan kembali lah kejadian yang di TKP itu gitu. Dan kemudian itu diambil dari kesimpulan-kesimpulan keterangan saksi ini yang dianggap relevan dengan hasil-hasil di TKP, yaitu bekas-bekas kejadian di TKP, kemudian ahli forensik ngomongnya apa, keterangan ini berapa kali nembak, kemudian si ini mendengar berapa kali, kalau ini bilang ini kenyataannya ada berapa, kan itu ada 10 kelongsong kemarin ketemu misalnya gitu ya. Terus ada luka tembak saja ada berapa, 3, kemudian ada 1, ada 5, ada itu nanti sih seperti si Kuat ngomong bahwa saya nggak mendengar tembakan berapa kali itu dianggap itu bohong pasti, itu nggak dipakai kan itu. Nah, jadi intinya adalah yang ingin digali oleh hakim adalah satu, bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh Pak Sambo itu mulai dari awal mendengar dia marah, kemudian melakukan rencana itu, siapa yang suruh melakukan eksekusi, kemudian berangkat sampai ke TKP, dan ke TKP itu apa yang dia buat itu. Kalau untuk kasus yang perencanaan dan 338 ya.
Kalau untuk obstruction of justice saya kira itu udah clear banget, nggak usah dibahas ya. Udah jelas itu. Saya pikir Baik. kalau kalau di perbincangan masalah ini kelamaan tuh membuang-buang waktu aja. Justru ini yang harusnya diperdalam supaya betul-betul clear nanti cerita yang terjadi di Saguling Baik. sampai cerita yang terjadi di Duren 3 itu. Baik, Pak Arianto, kita akan langsung menuju ke ruang sidang. Sudah ada rekan kami, Akhir Nasution, yang akan mengabarkan informasi langsung akhir bagaimana dengan proses persidangan hari ini. Keterangan apa yang saat ini sedang digali oleh Majelis Hakim? Ya, Natal dan juga pemirsa, baru saja proses persidangan ini dimulai, di mana proses persidangan ini dimulai dengan Richard Eliezer menjadi saksi untuk terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan juga Kuat Ma'ruf. Tadi Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa telah memulai menanyakan Richard Eliezer tentang bagaimana sistem kerja para ajudan ini ketika bekerja dengan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Tadi Richard Eliezer dalam keterangannya mengatakan bahwa dalam sistem kerja para ajudan biasanya mereka di jadwal masuknya seminggu piket, kemudian seminggu libur, dan kemudian seminggu standby. Kemudian juga satu yang menarik dari yang diucapkan oleh Richard Eliezer dalam kesaksian yang baru saja ia berikan adalah soal di mana lebih sering Verdi Sambo tinggal, mengingat pada kesaksian beberapa lalu ada perdebatan mengatakan bahwa Verdi Sambo ini tinggal di Jalan Bangka, ada yang bilang Verdi Sambo selalu pulang ke rumah Saguling. Tadi dalam keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer mengatakan bahwa sehari-hari Verdi Sambo ini ternyata lebih sering beraktivitas di Jalan Bangka. Ketika pulang dinas biasanya selalu pulang ke Jalan Bangka, kemudian juga lebih sering tidur di sana. Itu artinya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati tinggal di rumah yang berbeda. Verdi Sambo akan datang ke Saguling, yang mana di Saguling tersebut merupakan tempat tinggal Putri Chandrawati, biasanya pada akhir pekan saja. Sementara untuk hari kerja ini Verdi Sambo akan tinggal atau pulang beraktivitas di rumah di Jalan Bangka. Tentu ini merupakan keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Memang yang biasa sehari-hari mendampingi, dia bertugas sebagai supir bersama dengan 4 orang ajudan lainnya yang bertugas sebagai supir, sementara ajudan yang lainnya bertindak sebagai pengawal ataupun ajudan. Tadi sebelum proses persidangan dimulai, kuasa hukum dari Richard Eliezer, Ronita Lavesi, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus ia pastikan dalam proses pemeriksaan silang ini atau pemeriksaan konfrontir ini. Salah satunya adalah soal apakah Verdi Sambo ini memakai sarung tangan. Mengingat dalam BAP ini keduanya Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf sempat mengatakan ataupun melihat Verdi Sambo ini memakai sarung tangan. Namun dalam keterangan berikutnya, keterangan melihat Verdi Sambo memakai sarung tangan tersebut dicabut oleh keduanya, baik itu Ricky Rizal Wibowo dan juga Kuat Ma'ruf. Tentu ini merupakan momen yang krusial ataupun detik-detik yang krusial yang akan digali oleh Ronita Lavesi, mengingat dari keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer ataupun Azan Romer mengatakan bahwa melihat adanya ataupun melihat Verdi Sambo memakai sarung tangan. Tentu jika Verdi Sambo ini memakai sarung tangan berarti sebelumnya sudah ada perencanaan. Selain memang soal memakai sarung tangan, menurut kami ada beberapa hal yang harusnya akan terungkap dalam proses persidangan ini. Mulai dari peristiwa di Magelang, maksud kami, yaitu peristiwa di tanggal 4 Juli 2022, di mana saat itu ada ataupun informasi yang sebelumnya ataupun dalam skenario sebelumnya dikatakan bahwa Yosua mengangkat Ibu PC yang ketika itu dalam keadaan sakit, namun dalam keterangan disampaikan oleh Susi mengatakan bahwa Yosua tidak sempat mengangkat Putri Chandrawati. Mungkin nanti keterangan ini akan dibahas juga oleh Richard Eliezer, mengingat pada tanggal 4 Juli 2022 ini Richard berada di dalam rumah di Magelang tersebut. Kemudian soal lainnya adalah peristiwa tanggal 7 Juli 2022. Tentu nanti kita akan dengarkan dari keterangan Kuat Ma'ruf bagaimana sebenarnya cerita versi dia di peristiwa tanggal 7 Juli 2022. Mengingat di rumah itu ketika peristiwa dugaan pelecehan seksual tersebut terjadi, yang berada di rumah hanya 4 orang, yaitu Kuat Ma'ruf, kemudian Putri Chandrawati, dan kemudian Yosua dan juga ART Susi. Di mana ketika itu terlibat ataupun ada pertengkaran antara
Yosua dan juga Kuat Ma'ruf, di mana Kuat Ma'ruf melihat Yosua ini turun dari lantai 2 rumah Putri Chandrawati. Tentu ini juga salah satu hal yang harusnya digali oleh pihak pengacara dari Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal Wibowo terhadap Kuat Ma'ruf jika nanti Kuat Ma'ruf duduk sebagai saksi. Kemudian juga yang penting adalah peristiwa di Saguling, di mana ini adalah peristiwa perencanaan pembunuhan, di mana ketika itu awalnya Ferdy Sambo meminta Ricky Rizal Wibowo untuk kemudian ataupun bertanya kepada Ricky Rizal Wibowo apakah menyanggupi untuk menembak Yosua. Namun ketika itu Ricky Rizal Wibowo ini menolak perintah tersebut. Namun kemudian Richard Eliezer menjadi orang yang diminta oleh Ferdy Sambo dan juga menyanggupi. Tentu peristiwa perencanaan di Saguling ini juga merupakan salah satu peristiwa yang penting yang harusnya akan terungkap pada hari ini, mengingat dalam peristiwa tersebut ketiga orang ini berada di rumah tersebut. Bahkan Richard dan juga Ricky Rizal Wibowo sempat dipanggil oleh Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati untuk naik ke lantai 3 di rumah Saguling. Kemudian juga di rumah Saguling tersebut kita juga harusnya akan mengetahui berapa peluru yang diberikan oleh Ferdy Sambo kepada Richard Eliezer, mengingat dalam BAP yang ataupun dari tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini di senjata Glock 17 milik Richard Eliezer ini ditambahkan peluru sebanyak 8 butir peluru, sehingga totalnya ada 15 butir peluru di dalam senjata milik Yosua, maksud kami milik Richard Eliezer. Kemudian di peristiwa di Duren 3 ini juga momen yang krusial, apakah memang Ferdy Sambo ikut menembak, mengingat dari keterangan yang disampaikan oleh Richard Eliezer sebagai justice kolaborator, ia mengatakan bahwa Ferdy Sambo ikut menembak almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sementara kedua terdakwa lainnya, yaitu Ricky Rizal Wibowo dan juga Kuat Ma'ruf, mengatakan tidak melihat. Sementara kalau kita baca di dalam dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, dakwaan kepada Richard Eliezer, bahwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal Wibowo ini berada di dalam rumah tersebut, bahkan posisinya ketika Ferdy Sambo memegang leher daripada Yosua, Richard Eliezer berada di samping dari Ferdy Sambo, kemudian di belakang Ferdy Sambo ada Kuat Ma'ruf, kemudian di belakang Richard Eliezer ada Ricky Rizal Wibowo. Tentu hal ini kita harapkan akan bisa digali oleh majelis hakim, kemudian juga jaksa penuntut umum dan juga pengacara dari masing-masing terdakwa untuk mengungkap jelas peran dari ataupun apakah memang Ferdy Sambo ikut menembak almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kalau kita lihat memang dalam rekaman CCTV yang diputar oleh majelis hakim dalam persidangan kemarin tidak begitu terlihat apakah ada senjata yang jatuh. Namun kalau kita lihat reaksi dari Ajan Romer ketika itu yang berdiri di belakang mobil tersebut terlihat seperti berlari untuk mengambil sesuatu ataupun melihat sesuatu yang jatuh. Namun memang dalam keterangan disampaikan oleh Ajan Romer bahwa ia melihat senjata HS yang terjatuh. Namun menurut keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati, senjata yang jatuh tersebut bukanlah senjata HS, melainkan senjata Wilson Combat. Nah, hal ini juga di soal sarung tangan yang saya sebutkan tadi pada keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum persidangan kemarin mengatakan bahwa Ferdy Sambo tidak memakai sarung tangan ketika turun dari mobil yang ditungganginya dari jalan ataupun dari rumah Saguling, kemudian yang tiba di rumah Duren 3. Tentu perbedaan pendapat inilah kemudian yang harus dikonfirmasikan oleh baik itu hakim, jaksa penuntut umum, agar kesesuaian antara keterangan ini menjadi salah satu petunjuk bagi hakim untuk memutuskan ataupun menginterpretasi perkara, apakah memang benar ada perencanaan ataupun apakah memang benar ada penembakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo. Tentu sampai dengan saat ini masih berlangsung pemeriksaan terhadap Richard Eliezer oleh Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa. Sementara demikian, Ana kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Laporan langsung Akhir Nasution dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan tadi juga Pak Arianto Sutadi, mantan Kepala Divisi Hukum Polri, masih bersama kami ya Pak. Nanti kita akan terus mengulas informasi tadi yang rekan kami sampaikan usai jeda, dan pemirsa kami masih akan kembali.
Masih di Breaking News TV One, pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita dengan Pak Arianto tadi, penasehat ahli Kapolri nanti. Namun usai informasi yang berikut akan kami sampaikan, di mana terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Barada Richard Eliezer, mengungkapkan bahwa Ferdy Sambo jarang pulang ke rumah Saguling. Menurut Eliezer, Ferdy Sambo lebih banyak berada di Jalan Bangka. Hal itu diungkapkan saat Richard Eliezer menjadi saksi di PN Jakarta Selatan hari ini. Jadi almarhum lebih banyak tugasnya ketimbang saudara. Siap Yang Mulia, karena di kediaman Yang Mulia. Jadi tidak pernah almarhum mendapat kecuali cuti, selain cuti almarhum tetap menempel pada Tetap menempel Yang Mulia. Terus apakah saudara, almarhum kan tinggal, saudara bilang katanya tinggal di Saguling. Siap Yang Mulia. Apakah saudara tahu selain almarhum siapa lagi yang tinggal di Saguling? Izin Yang Mulia, ajudan atau keluarga Yang Mulia? Ajudan. Untuk ajudan bergantian Yang Mulia. Siapa saja bergantian, maksudnya bisa dijelaskan? Jadi izin Yang Mulia, jadi tadi saya jelaskan ada naik piket, lepas piket, dan standby. Ketika standby itu yang salah satu, kan 2 orang yang standby Yang Mulia. Salah satunya standby di kediaman Saguling, satunya standby di kediaman Bangka Yang Mulia. Kediaman mana? Bangka Yang Mulia. Marga. Jalan Bangka Yang Mulia. Oh, Jalan Bangka. Siap Yang Mulia. Coba saudara ceritakan kediaman di Bangka dan kediaman Saguling itu apa bedanya? Siap Yang Mulia. Untuk kediaman Bangka itu kalau ada tamu dari luar biasanya hanya di kediaman Bangka Yang Mulia. Karena untuk kediaman Saguling itu tidak banyak orang yang tahu Yang Mulia, selain internal sendiri. Jadi kalau Pak Efes pulang dari kantor biasanya istirahatnya di Bangka Yang Mulia. Istirahatnya di Bangka. Siap Yang Mulia. Istirahat sementara atau nanti kemudian balik ke Saguling? Siap, biasanya sampai besoknya Yang Mulia, sampai dinas lagi Yang Mulia. Oh, sampai dinas lagi. Siap, Yang Jadi Mulia. saudara FS ini lebih sering di mana? Di Bangka atau di Saguling? Di Bangka Yang Mulia. Selama saudara menjadi ajudan, saudara FS ini lebih sering tinggal di mana? Lebih sering di Bangka Yang Mulia. Lebih sering tinggal di Bangka. Kalau Siap, di Yang Mulia. Saguling? Di Saguling biasa hari Sabtu atau hari Minggu Yang Mulia. Tapi lebih kebanyakan hari Minggu Yang Mulia. Kalau biasanya ibadah di Saguling Yang Mulia, ibadah pagi. Kalau tinggal di Saguling, apakah saudara FS itu menginap atau tinggal sendiri? Biasanya kalau hari Minggu menginap Yang Mulia, sampai kalau Seninnya Yang Mulia. Bangka dan Saguling ini kan nggak jauh. Siap Yang Mulia. Kenapa saudara FS pisah rumah begitu? Siap, biasanya karena beliau pulang sudah tengah malam Yang Mulia. Jadi singgah Bangka, di swab, mandi, bersih-bersih diri, langsung istirahat Yang Mulia. Apakah setiap hari di swab? Biasanya pulang kantor pasti di swab Yang Mulia. Siapa yang melakukan swab? Dari ART sendiri Yang Mulia. Oh, ART sendiri. Siap Yang Mulia. Kalau di Bangka siapa yang biasa melakukan swab terhadap saudara FS? Bergantian, biasanya Om Somad yang menyiapkan, atau biasa ajudan yang standby di Bangka yang menyiapkan. Memang protokol kesehatannya memang seperti itu. Siap Yang Mulia. Setiap kali pulang saudara FS selalu di swab. Siap, betul Yang Mulia. Swab antigen Yang Mulia, bukan Swab PCR. antigen, ya, Siap. tahu. Saya cuma pengen tahu apa sih, kan tadi kalau memang alasannya cuma karena saudara FS selalu pulang malam, kenapa nggak pulang ke Saguling? Kenapa pulangnya ke Jalan Bangka itu loh? Siap, untuk alasan lainnya saya kurang tahu Yang Mulia. Kan saudara kurang lebih ada sekitar 8 bulan ya, hampir 8 bulan saudara tinggal bersama saudara Siap FS. Yang Mulia. Saudara tidak tahu, tapi memang kebiasaan seperti itu. Memang kebiasaan seperti itu. Ya. Berdasarkan pengamatan saudara atau diceritakan oleh ajudan yang lain? Izin Yang Mulia. Mengenai kebiasaan FS pisah rumah dengan saudara PC, itu saudara ketahui sendiri atau juga berdasarkan cerita dari yang lain? Ketahui sendiri Yang Mulia, karena saya juga kan naik piket Yang Mulia. Ajudan lain juga bercerita hal sama? Iya Yang Mulia, tahu semua Yang Mulia. Tahu yang semua. Siap Yang Mulia.
Karena beberapa keterangan saksi kemarin membantah kalau saudara FS itu pisah rumah dengan saudara PC. Siap Yang Mulia. Jadi saudara FS ini selalu tinggal itu. Saudara tadi mengatakan saudara FS sering pulang malam. Jam berapa biasa pulang malam? Siap, biasanya jam 9 ke atas Yang Mulia. Pernah juga subuh Yang Mulia. Jam 9 ke atas. Boleh diceritakan apa kegiatan saudara FS di luar kalau sampai pulang malam atau subuh? Siap Yang Mulia. Biasanya kalau pada saat pengalaman saya waktu naik piket, biasanya beliau dijemput sama rekannya beliau Yang Mulia di kantor, dan kami disuruh menunggu di kantor Yang Mulia. Oh, jadi para ajudan nunggu di kantor, Siap, Yang Mulia. saudara FS dijemput oleh rekannya. Siap Yang Mulia. Baik rekan kepolisian maupun rekan yang lain. Siap Yang Mulia. Jadi sepanjang saudara FS belum balik ke kantor, para ajudan tinggal di kantor. Siap Yang Mulia. Sepanjang yang saudara ketahui, bagaimana hubungan antara FS dengan korban? Setahu saya baik Yang Mulia. Baik, bisa diceritakan lebih lengkapnya? Siap Yang Mulia, karena selama ini saya tidak pernah melihat permasalahan Yang Mulia. Tidak pernah melihat ada permasalahan? Siap Yang Mulia. Bagaimana? Pernah nggak saudara ngeliat apa? Saudara pernah kena marah sama saudara FS? Pernah Yang Mulia. Kenapa? Biasanya di mobil Yang Mulia. Kenapa? Kalau ada pas di jalan terus ada motor yang mendekati ke arah mobil, biasanya beliau agak marah Yang Mulia. Kenapa? Karena takut sambar Yang Mulia. Hah? Takut kesambar Yang Mulia. Takut kesambar? Siap Yang Mulia. Maksudnya mobil kami takut nyenggol motor Yang Mulia. Oh, jadi nggak boleh terlalu dekat dengan motor? Siap, betul Yang Mulia. Di situ saudara FS marah sama saudara? Siap Yang Mulia. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan dialog dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto masih bersama kami? Ya, masih. Ya, Pak Arianto, tadi kita sama-sama saksikan kesaksian dari Baradae begitu ya, ditanya oleh hakim mengenai aktivitas harian, kemudian bagaimana sistem kerja ajudan untuk Ferry Sambo, dan juga hingga mengenai rumah tinggal Ferry Sambo dan juga Putri Chandrawati yang ditanyakan apakah kemudian terpisah, kenapa bisa terpisah, dan hal-hal detail seperti itu. Sebenarnya mungkin pertanyaannya begini, untuk apa hakim mempertanyakan hal tersebut, kaitannya dengan kasus ini seperti apa? Saya menduga ini menunjukkan hakim itu sangat teliti, ingin mengetahui latar belakang kehidupannya Pak Sambo itu, dan juga hubungannya dengan Ibu PC. Kira-kira gitu arahnya ya. Dan itu nanti kemungkinan akan dikaitkan dengan isu mengenai pelecehan yang di Magelang itu. Gitu. Tapi kalau saya pribadi ya, sebetulnya keterangan yang mendetil seperti sekarang ini, itu menurut saya kok membuang-buang waktu ya. Mestinya itu sekarang yang ditanya itu udah langsung saja kepada yang perencanaan itu. Yaitu ketika pertama kali Ibu PC itu menyampaikan dirinya itu dilecehkan atau apa, dan kemudian si ini Eliezer ini dipanggil untuk ini, mestinya kalau saya sih lebih enak langsung ke situ, karena itu sudah langsung to the point. Adapun latar belakangnya Pak Sambo itu mau bagaimana, karena ini kan tuduhannya kan cuma merencanakan pembunuhan kepada ajudannya, kan cuma gitu doang. Gitu. Artinya pencarian motif pun sudah tidak diperlukan sebenarnya begitu ya? Ya bagi saya kalau mau mendalami motif itu menurut saya sih nggak penting banget. Tapi yang penting adalah ini motifnya sih. Yang motifnya Pak Sambo itu sendiri itu kemarahannya itu karena apa kan gitu kan? Udah jelas dia mengaku bahwa itu terganggu gitu. Udah itu aja yang dipakai kan gitu kan. Saya kira itu memenuhi unsur bahwa itu motifnya ada sesuai dengan keterangan dia. Dan kemudian dia merencanakannya, itulah yang perlu secara detail gitu loh. Mestinya itu dipanggil ketika Ibu Putri itu datang, kamu di mana? Ketika kamu dipanggil ke atas, ditanyakan ini ada ngisi-ngisi peluru dan sebagainya itu mestinya secara detail sekali itu ya. Kalau itu memang sudah jelas pasti itu, maka glove segala itu tadi bisa diabaikan, karena kalau dengan mengisi pistol
dengan diisi peluru penuh yang biasanya cuma 9 jadi 15 ya, kemudian kamu berani nembak apa enggak, terus kemudian udah kalau kamu nembak gitu, itu kan jelas sudah merupakan yang direncanakan. Apalagi dulu setelah kejadian itu dijanji-janji nanti kamu tak kasih 500 miliar 500 juta 1 miliar, itu kan sudah perencanaan yang ada. Mestinya itu yang digali pada saat waktu-waktu sekarang ini, karena waktunya terbatas gitu loh. Kalau seperti tadi itu kan hubungannya itu kayak gitu, menurut saya aduh ini masih jauh banget dari itu. Jauh dari main event ini gitu. Oke, Belum baik. lagi nanti kalau event yang ada di kejadian di TKP gitu kan, itu membutuhkan kejelian lagi itu, cross check antara detik demi detik itu yang mana yang betul itu gitu. Kalau saya pikir begitu ya. Tapi kalau tadi kalau ditanya mengenai apa motifnya Pak Hakim, apa tujuan Pak Hakim, ya itu menunjukkan ketelitian. Itu pun sayangnya kok ketelitiannya menjurus kepada hubungan keluarga, dan itu nanti menjurus kepada motivasi tok, belum sampai pada perencanaan kan gitu. Itu kalau itu pendapat saya sih ya, belum tentu benar juga sih gitu. Artinya menuju ke pencarian fakta untuk main case-nya yang tadi katakanlah pembunuhan Ya, berencana itu masih perencanaan. terus mundur Masih begitu ya? jauh banget. Oke. Masih jauh. Sini Surabaya lah itu masih. Baik, Pak Arianto, tadi juga rekan kami Akhir Nasution sempat mengatakan bahwa saksi ini ditanya oleh majelis hakim, ada beberapa keterangan yang kemudian dicabut begitu, seperti keterangan Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal mengenai FS atau Ferdi Sambo yang mengenakan sarung tangan. Awalnya di BAP mengatakan melihat, namun pada akhirnya dicabut begitu. Nah, bagaimana hakim sendiri menanggapi keterangan yang pada akhirnya dicabut begitu? Apakah kemudian ini tidak berindikasi bohong atau seperti apa? Karena mungkin halayak juga jadi banyak berasumsi begitu ya. Ya, kalau untuk pencabutan keterangan itu sih itu biasa terjadi ya gitu ya. Dan itu sah-sah saja bagi orang untuk mencabut itu gitu. Cuman kalau sekarang ini ya tujuannya ya itu dia mau mencabut kan gitu kan. Kemudian keterangan apa yang dicabut? Ya keterangan cuman pakai glove sama enggak. Padahal pakai glove sama enggak itu keterangannya bobotnya besar enggak untuk pembuktian sekarang ini? Menurut saya kecil itu, pakai glove sama enggak itu sangat kecil bobotnya untuk menunjukkan bahwa dia itu merencanakan atau tidak. Kan seakan-akan gini, kalau dia pakai berarti merencanakan. Kalau enggak kan berarti enggak kan gitu kan. Nah, ini diperdebatkan panjang lebar, buat apa itu? Saya pikir itu. Wong dia itu tanpa itu pun dia sudah nyuruh ngisi peluru, nyuruh Ricky nembak, kamu sanggup apa enggak? Apakah itu bukan perencanaan? Itu menurut saya ya, itu bukti untuk perencanaan cukup untuk itu. Gitu. Dan kemudian keterangan saat mendengar, kemudian marahnya bagaimana, suruh si Eliezer itu kalau yang lihat suruh ngomong gitu. Ya keterangannya kayak apa untuk menambah keterangan CCTV yang seakan-akan nggak ada itu gitu. Jadi kalau seperti ini tadi saya pikir ya keterangan ngapain itu dipertajam, itu suruh sampai CCTV-nya dipertajam lagi supaya kelihatan dia pakai glove apa enggak. Kalau udah ketahuan ya gini loh masalahnya. Yang namanya pakai glove itu dianggap sebagai perencanaan, itu nanti bisa dikait-kaitkan begini. Kalau orang pakai glove, kemudian dia nembak, maka di tangannya nggak ada celakanya kan, gitu kan? Itu loh. Itu untuk menghilangkan juga dia sidik jarinya tidak nempel di pistolnya si Yosua yang tadinya dipakai dia, katanya gitu kan. Gitu. Tapi seandainya dia nggak pakai glove, kan berarti kan sidik jarinya ada nempel di senjata dan kemudian ada jelaga. Nah, itu kan sudah melewati proses penyidikan yang apakah waktu itu dicek apa tidak kita nggak tahu gitu. Nah itu karena itu nggak ada keterangan, menurut saya sih oke lah cabut aja karena menurut saya juga nggak ada gunanya. Ibaratnya kalau kita nyabut di tanaman di sawah itu, ini dicabut emang itu tanaman udah mati, nggak ada gunanya, cabut lah mau nggak apa-apa, nggak ada gunanya gitu. Jadi intinya sekarang ini mestinya yang digali adalah keterangan-keterangan yang langsung menjerat kepada unsur-unsur perencanaan itu tadi, detik demi detik mengenai rencana yang terjadi di Saguling itu, sehingga timbul niat untuk eksekusi berangkat ke TKP itu yang mestinya diperdalam itu. Jadi itu tadi misalkan hubungan kehidupan sehari-hari ADC gini nggak pernah pulang, ngapain itu ditanyakan, itu nggak ada kaitannya dengan perencanaan pembunuhan itu.
Baik, Pak Arianto, kalau misalnya kita gabungkan ataupun ke konteks yang pembunuhan berencana ini ya Pak, namun karena adanya motif tersebut, tadi memang Pak Arianto mengatakan bahwa motif ini tidak penting, namun kan ini dikaitkan dengan pembunuhan berencana. Apa kemudian nantinya akan berimplikasi pada pengurangan hukuman ketika ada motif yang memang menjadi peluru begitu? Artinya karena motif tersebut maka terjadilah pembunuhan berencana ini. Enggak, saya pikir ini ya, kalau kita untuk membuktikan kasus yang terjadi di Duren 3, yang kita buktikan adalah perencanaan pembunuhan terhadap Yosua, kan gitu kan, dan dilaksanakan bersama-sama oleh Pak Sambo bersama-sama dengan anak buahnya. Berapa kita nggak ngerti. Kan yang dibuktikan cuma itu doang kan gitu kan. Nah, kemudian kenapa Pak Sambo itu membunuh? Ya karena dia mendengar istrinya dilecehkan. Itu saja cukup itu. Niatnya itu timbul. Di sini tuh ya, yang perlu dibuktikan adalah niat. Ada nggak niat untuk membunuh itu sebelum Yosua itu Yosua itu sebelum dilakukan pembunuhan. Ada niatnya, yaitu ketika mendengar. Kemudian begitu mendengar dia geram, dia panggil anggotanya. Ini kamu siap nembak apa enggak? Kan sudah dilakukan itu perencanaannya itu. Kemudian berangkat bersama-sama sampai TKP. Sampai di TKP ternyata betul-betul terjadi pembunuhan dan pelurunya juga banyak kan gitu kan, bukan hanya Eliezer doang. Kalau menurut itu kan dibilang tembak menembak, tapi ternyata kan itu gitu. Dan kemudian setelah itu barang buktinya dihilangkan semuanya, saksi-saksi kan didikte untuk gitu. Nah itu kan yang terjadi kan sekilas kayak gitu. Kan ngapain kita lagi melebar-lebar ke sama gelang segala. Sejak dari dulu ya, awal daripada kasus ini saya mengawali kan saya di podcast tuh. Nggak ada gunanya tuh melihat apa yang terjadi di Magelang sana itu gitu. Cukup dari sini aja yang diangkat bahwa niatnya Pak Sambo itu karena merencanakan pembunuhan karena istrinya dilecehkan gitu. Baik. Itu aja. Itu saya pikir ya itu kalau itu sudah bisa dibuktikan nggak akan dia bisa menghilangkan ini ataupun menambah berat, enggak. Saya pikir nanti diketahui ya niatnya motifnya itu diketahui atau tidak. Kalau kita bisa membuktikan bahwa itu memang dia betul merencanakan karena terganggu keluarganya itu. Baik. Saya kira itu sama hukumannya, tidak akan mengurangi. Tidak akan ya Pak ya. Baik Pak Arianto Sadi, penasihat ahli Kapolri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Pak, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Selamat siang Pak Arianto. Ya, dan pemirsa, hari ini memang sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J masih terus berlangsung begitu, dan kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan kembali.